Salam sejahtera saudara-saudaraku, dimanapun saudara-saudara berada. Kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih kami masih diperkenankan Tuhan untuk ada di hari ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati para pendengar, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti maksud firman-Mu, dan selanjutnya kami juga dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Inilah doa permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat renungan kita hari ini terambil dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18, demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada pagi hari Minggu 8 November tahun 1987, seorang berkebangsaan Irlandia, Gordon Wilson, membawa putrinya Mary ke sebuah pawai di kota Enniskillen, Irlandia Utara. Saat Wilson dan putrinya yang berusia 20 tahun berdiri di samping dinding bata menunggu tentara dan polisi Inggris datang berbaris, sebuah bom yang ditanam oleh teroris meledak dari belakang dan tembok bata itu runtuh menimpa mereka. Ledakan itu langsung menewaskan banyak orang dan menjepit Gordon dan putrinya di bawah batu bata setinggi beberapa kaki. Bahu dan lengan Gordon terluka, tidak dapat bergerak. Gordon merasakan seseorang memegang tangannya. Itu adalah putrinya Mary. "Apakah kau itu, Ayah?" "Iya, Mary," jawab Gordon kepada anaknya. Ia kemudian menggenggam tangan anaknya dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Jawab Mary, "Iya." Beberapa saat kemudian, Gordon kembali bertanya apakah anaknya itu baik-baik saja. Tetapi jawabannya tetap sama, ya dan ya. Namun pada akhirnya Mary berkata, "Ayah, aku sangat mencintaimu." Itu adalah kata-kata terakhirnya. 4 jam kemudian, dia meninggal dalam cedera tulang belakang dan otak yang parah. Pada malam itu, seorang reporter BBC meminta izin untuk mewawancarai Gordon Wilson. Setelah Wilson menjelaskan apa yang telah terjadi, reporter itu bertanya, "Bagaimana perasaan Anda tentang orang-orang yang telah menanam bom itu?" Jawab Wilson, "Aku tidak menaruh dendam pada mereka." Pembicaraan pahit tidak akan menghidupkan kembali Mary Wilson. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Tuhan mengampuni mereka." Di bulan-bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Wilson yang kemudian menjadi senator di Republik Irlandia. Bagaimana dia mengatakan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa mengampuni hal yang mengerikan seperti itu? Wilson menjelaskan, "Saya terluka. Saya baru saja kehilangan putri saya. Tapi saya tidak marah. Kata-kata Mary untukku adalah kata-kata terakhir tentang cinta yang telah menempatkanku pada cinta itu yang sebenarnya. Saya menerima rahmat Tuhan melalui kekuatan cintanya untuk saya untuk mengampuni." Selama bertahun-tahun setelah tragedi ini, Gordon Wilson terus bekerja untuk perdamaian di Irlandia Utara. Cinta dapat melakukan keajaiban, sama seperti kata-kata terakhir Mary Wilson kepada ayahnya sebelum dia meninggal. Jadi kasih Tuhan kita mengangkat kita ke alam yang berbeda, memungkinkan kita untuk mencintai orang lain, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan kita. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan
dari kasih. Artinya, setiap orang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih yang harus dimiliki bukanlah kasih yang hanya dibicarakan di atas mimbar gereja atau tulisan yang ditulis dengan tinta emas, tapi kasih yang bersumber dari kasih Kristus. Apa yang dimaksud dengan kasih Kristus? Kasih Kristus adalah kasih yang bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga mampu mengasihi orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Saudaraku, Alkitab menyatakan dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya, karena fokus hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya, kata kasih tinggal menjadi sekedar slogan yang tak berhenti digembor-gemborkan, tapi tak ada wujudnya yang nyata. Mengasihi bukan pilihan, bukan juga perbuatan yang sekedar dilakukan jika kita mau. Tapi kasih adalah perbuatan yang harus menjadi bagian hidup dari setiap pengikut Kristus, yang harus dilakukan dengan tindakan nyata, karena mengasihi adalah sebuah perintah dari Tuhan sendiri. Saudaraku, kasih tidak munafik, tidak mendendam, bukan juga sebagai pencitraan, tapi kasih adalah kesetiaan untuk mengasihi sesama meskipun harus menderita atau bahkan kita tidak dikasihi sekalipun. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih tanpa taranya, kasih tiada bandingnya pula. Kasih tanpa batas adalah mengasihi meski dibenci, difitnah atau dihina. Mengasihi tanpa memandang bulu dan mengasihi dalam kerendahan hati. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan saja hanya mengajarkan arti dari kasih itu, tetapi Tuhan Yesus langsung menjadi teladan dan melakukannya. Dalam kerendahan hati, Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, merasakan penderitaan, bahkan dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus rela disiksa, diludahi, difitnah, dan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita dari maut. Tapi dalam keadaannya itu, Tuhan Yesus justru berdoa agar Bapa mengampuni kedurhakaan manusia, dan inilah bukti kasih yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menyelamatkan satu golongan saja atau satu negara saja, tapi kasih Yesus untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Siapapun saudara, sekecil atau serendah apapun status sosialmu, sesederhana apapun hidupmu di mata masyarakat atau jemaat, serusak atau separah apapun hidupmu, Tuhan Yesus selalu mengasihimu. Karena saya dan saudara amatlah berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu adalah kasih. Artinya kasih adalah salah satu karakternya Tuhan. Jadi jika kita mengatakan kita mengasihi Bapa tetapi membenci saudara kita, maka karakter Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Artinya barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya sendiri atau sesama manusia, kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan kita. Karena kasih kita kepada saudara kita adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana agar hidup kita memiliki kasih? Hal pertama adalah kita harus percaya pada Tuhan Yesus sebagai kasih itu sendiri. Dan bagaimana seseorang percaya kepada Tuhan Yesus tanpa mendengar pemberitaan Injil. Tapi perlu diingat, pemberitaan Injil bukanlah hanya sekedar sebuah khotbah, tetapi pemberitaan Injil yang nyata adalah cara hidup kita setiap hari. Karena melalui sikap dan karakter hidup kita, orang bisa melihat bagaimana pribadi Tuhan Yesus
ada dalam hidup kita. Karakter yang nyata itulah yang terpenting. Saudaraku, janganlah kita berkuar-kuar tentang kasih kalau kita masih membenci saudara kita sendiri. Meskipun kasih kita tidak sempurna, teruslah nyatakan kasih itu agar kita dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi sesama kita. Peliharalah kasih itu agar tetap ada dalam segala situasi dan kondisi di dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, jangan pernah memanipulasi kasih itu. Jangan berpura-pura dan munafik untuk mengasihi sesama kita. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Bantulah orang-orang yang berkekurangan, berilah tumpangan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan menganggap dirimu pandai, dan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena dengan melakukan hal-hal itu, hidup kita pasti menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yang selalu diingat, untuk memberi kasih yang benar, kita harus mempunyai kebijaksanaan dan bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena kasih yang benar adalah kasih yang membangun hidup orang lain di dalam Kristus. Kasih yang menuntun orang lain ke arah keselamatan, bukan ke arah kehancuran. Kasih yang benar adalah mempertahankan yang baik dan menghilangkan yang buruk dari hidup kita dan hidup orang lain. Sehingga baik kita maupun orang di sekitar kita dapat memuliakan nama Tuhan. Hendaklah kasih kita terhadap sesama terlahir dari hati yang tulus yang mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesediaan-Mu mengasihi kami tanpa batas. Sekalipun ada banyak kali kami memberontak dalam hidup kami. Kami tidak taat, kami menyakiti hati-Mu, dan kami membuat Engkau menangis dengan sikap dan perilaku kami. Tapi Engkau tetap setia untuk mengasihi kami. Kami bersyukur saat ini atas firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Karena itulah karakter-Mu yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan itu dengan sukacita dan kerelaan hati. Ya Tuhan Yesus, berkatilah semua para pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan saja yang menjadi penolong kami, dan apapun yang kami hadapi, kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami tetap setia berjalan bersama Engkau. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkati juga seluruh bangsa di dunia ini, dan biarlah kasih-Mu terus bekerja dan menjangkau setiap hati anak-anak manusia di seluruh dunia ini, sehingga banyak orang mengenal Engkau dan menjadi percaya dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan penyelamat dunia. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.